padinya mantul. Wow, wow, wow. Oke, nih. Tuh guys, mantep kan? Padinya mantep. Nih terserang jamur. Ini ada yang terserang jamur tapi buahnya nih. Halo guys, welcome back again to my channel Intanihu 100. Saat ini kita akan membahas tentang beberapa nutrisi atau pupuk yang dapat menyuburkan tanaman padi kita ya. Yang pertama itu adalah unsur fosfat, kemudian kalium dan kalsium. Nutrisi ini adalah untuk menyembuhkan dan menyuburkan tanaman padi kita. Oke guys, check it out. Ya, di depan saya ini adalah tanaman padi yang kita menggunakan nutrisi dari pupuk kalium dan fosfat dan kalsium. Ya, pupuk kalsium di sini kita gunakan adalah telur keong ya. Kemudian kita menggunakan gen enzim dari daun pepaya juga, sehingga tanaman padi kita itu pulih daripada sakit yang sudah pernah dialami oleh tanaman padi kita. Ya, tanaman padi kita itu ya ketika terserang penyakit, ada yang beberapa yang terserang jamur ya, batangnya itu terserang jamur, kemudian terserang hama. Biasanya memang membutuhkan sebuah nutrisi untuk dibuat sebagai bahan untuk pemulihan dari penyakit yang dialami tanaman padi kita ya guys. Jadi teman-teman boleh perhatikan, ketika tanaman padi teman-teman itu terserang penyakit jamur misalnya ya, jamur ini yang ada beberapa di tetangga saya itu ada yang terserang jamur ya. Nih, kalau sudah terserang jamur seperti ini, sebenarnya memang awalnya itu harus segera menggunakan pupuk kalsium ya. Pupuk kalsium di sini kegunaannya adalah untuk menyembuhkan penyakit jamur ya. Kalau teman-teman ya perhatikan, kalsium di sini bekerja secara kontak ya, atau bekerja dari luar. Misalnya ada beberapa tanaman padi kita yang terserang jamur atau terserang hama wereng atau hama pelipat daun yang biasanya melipat di sini itu ya, yang putih-putih di sini itu. Biasanya kalau nggak diobati akan tetap seperti itu. Obatnya apa? Tentu selain fungisida, kita harus menggunakan nutrisi. Yang pertama itu adalah pupuk kalsium. Pupuk kalsium itu bekerja dari luar guys. Ya, jadi dari luar, dari batang, dari daun, dari buah, dari akar, itu bekerjanya di situ. Jadi langsung kontak lah ibaratnya kalau kalsium. Ya. Kemudian pupuk apa lagi? Pupuk kalium guys. Ini sebenarnya hampir sama namanya, tapi dalam dunia insektisida, dunia pestisida atau dunia pertanian, antara kalsium dan kalium itu berbeda guys. Kalau kalium itu nama unsurnya, nama simbolnya itu diberi kasih simbol K ya. K, unsur K. K itu adalah kalium. Lalu kalsium apa? Kalsium itu Ca ya. Ca. Jadi kodenya aja udah berbeda, artinya bahannya juga berbeda dan cara kerjanya juga berbeda guys. Kalau kalium itu dari dalam teman-teman ya. Jadi dari pori-pori daun ini, kemudian pori-pori dari batang, atau dari dalam akar, atau dari bulir padinya, dia bekerjanya dari dalam guys, kalium. Jadi teman-teman kalau padinya itu sedang sakit ya, saya rekomendasikan selain menggunakan fungisida, teman-teman harus menggunakan pupuk unsur kalium ya. Kalium tadi, kalsium, kalium, dan penggunaannya pun juga harus jangan dibarengkan guys ya. Harus diperhatikan. Antara kalium dan kalsium itu tidak boleh dibarengkan. Ya. Jadi usahakan misalnya saat ini dispray dengan kalsium berupa bubuk ya. Biasanya kalsium itu tandemnya temannya itu magnesium ya, Mg namanya.
Kalau kalium itu biasanya temannya fosfat ya. Jadi dari dalam teman-teman, kalau tidak diobati padinya itu tidak diobati yang sudah terserang jamur, biasanya akan berbahaya ya. Tanaman padinya itu akan berbahaya dan akan mudah sekali rebah guys. Nih, ini adalah jamur ya guys. Tapi sebenarnya kalau di dalamnya itu sudah mulai memutih nih. Jadi teman-teman juga harus hati-hati nih guys. Tuh, berbahaya. Padahal pada saat awal mula terserang jamur ini, teman-teman petani padi itu harus benar-benar teliti ya. Benar-benar teliti, segera diobati dengan fungisida. Fungisida ini kan unsurnya unsur tembaga ya. Tembaganya banyak sekali itu. Terus kemudian kasih pupuk kalium guys, pupuk kalium jangan lupa. Sehingga pupuk kalium itu akan mengobati jamur-jamur ya. Jamur ini kan diberhentikan oleh fungisida, kemudian dipulihkan dengan pupuk kalium ya. Jadi ada sebuah kerjasama antara fungisida dan pupuk kalium dan kalsium guys. Kemudian juga kalau terserang pelipat daun, biasanya di sini putih ya, putih-putih itunya daun benderanya. Nah ini nih, ini kalau tidak diobati juga akan tetap putih. Nih ada juga yang sudah sobek seperti ini ya. Jadi teman-teman harus cepat tanggap ketika tanaman padinya sedang sakit jamur atau sakit terserang hama padi seperti penggerek batang atau pelipat daun. Itu teman-teman harus segera gunakan kalium yang bekerja dari dalam ya guys, secara sistemik. Kemudian jangan lupa juga teman-teman juga harus berikan pupuk fosfat ya, pupuk fosfat ya. Simbolnya itu P ya, biasanya fosfat atau fosfor ya. Itu dapat memperbaiki jaringan akar ya, sehingga nutrisi seperti kalium dan kalsium tadi dapat diproses dengan baik karena akarnya itu pulih ya. Akarnya itu semakin lebih banyak lebat ya, sehingga proses penyembuhan dari akibat terserang jamur itu dapat diatasi dengan cepat oleh tanaman padi itu sendiri ya, karena bantuan dari unsur kalium, kalsium, dan fosfat. Fosfat ini bekerja secara sistemik juga dari dalam. Dia memperkokoh batang ya, kemudian memperbanyak serabut akar padi. Kemudian padi juga akan menjadi lebih kuat juga. Jadi pemulihan lah intinya seperti itu. Teman-teman harus perhatikan itu. Jangan sampai ini punya tetangga saya ini guys. Ya. Ya, tetangga saya banyak sekali yang terserang jamur karena dia antisipasi pemberian fungisida dan fungisida dan pupuk nutrisi seperti kalium, fosfat, dan kalsium itu tidak cepat sehingga tidak mudah diobati. Nah, ketika tanaman padi kita sudah diobati ya, maka nih padinya seperti ini guys. Luar biasa pulih ya teman-teman, pulih ya dari situ. Tapi jangan lupa juga ya guys, jangan sekali-kali kalau tanaman padi itu terserang jamur ya, jangan menggunakan unsur nitrogen guys ya. Kalau sudah diberikan nitrogen, maka jamur itu akan jauh lebih cepat penyebarannya ya, penyebarannya akan jauh lebih cepat. Ini nitrogen ini berbahaya. Nitrogen ini makanya harus diberikan pada masa vegetatif, jangan masa generatif. Padinya mantul. Wow. Oke. Nih. Tuh guys. Mantap kan? Padinya mantep.
Nih terserang jamur. Ini ada yang terserang jamur tapi buahnya nih. Ih, mantep kan Mas Yan? Jadi boleh diikuti, direkomendasikan oleh Taniho 100 supaya teman-teman boleh mengikutinya, supaya tanaman padinya itu pulih dari penyakit jamur ya. Jadi batangnya jadi kokoh kembali guys. Seperti itu. Oke, demikian video daripada saya guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.